Halo, selamat pagi semua. Saya Tivara Devianeta di sini ingin menjawab tentang tugas dari Pak Triopa Sulfa Kimiawan SIKOM MM untuk TS nomor 1. Case and Fair memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Sebutkan dan jelaskan 4 manfaat belajar ilmu ekonomi. Yang pertama, manfaat belajar ekonomi menurut Case and Fair memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan pikiran kita mampu menganalisis, menilai benar salah, baik buruk, dan menentukan pilihan. Metode-metode teknik berpikir dalam ilmu ekonomi akan meningkatkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua, membantu memahami masyarakat. Sejarah ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran manusia mengatasi kelangkaan. Selanjutnya, mengembangkan teknologi dan sistem kemasyarakatan. Yang ketiga, membantu memahami masalah-masalah internasional atau global. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengerti lebih dalam mengenai permasalahan ekonomi global. Kita dapat mengerti mengapa pada saat negara Asia Timur, salah satunya Indonesia, mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Dan negara maju seperti Eropa Barat, USA, dan Jepang itu mau memberikan bantuan. Yang terakhir, bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi ekonom. Ekonom memandang demokrasi sangat penting dalam rangka memperbaiki proses alokasi sumber daya karena lebih mencerminkan aspirasi masyarakat kebanyakan. Dan yang kedua, sebelum terjadinya kelesuan perekonomian dunia 1929-1933 yang dikenal sebagai depresi besar atau Great Depression, ilmu ekonomi tidak mengenal dikotomi mikro-makro ekonomi. Jelaskan pengertian mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, kita akan bahas mikroekonomi. Mikroekonomi itu dapat diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam kisaran yang sempit. Contoh ekonomi mikro dapat dilihat pada pengelolaan keuangan di keuangan perusahaan atau rumah tangga. Meski begitu, ekonomi mikro tidak selalu terkait dengan masalah keuangan atau keuangan dalam kehidupan perusahaan atau keluarga. Yang kedua adalah makroekonomi, diartikan sebagai cabang pembahasan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang ilmu ekonomi. Contoh ekonomi makro dapat dilihat pada yang menunjukkan aktivitas neraca suatu negara, contohnya seperti Indonesia. Yang soal 3, pasar dalam ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Sebutkan faktor-faktor permintaan dan faktor-faktor penawaran. Yang pertama akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah selera. Preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu dapat berubah. Tentu saja, permintaan akan produk atau layanan tersebut juga akan berubah. Jika ada permintaan barang atau jasa yang tinggi, maka permintaan barang atau jasa tersebut akan meningkat. Jika konsumen tidak menyukai barang atau jasa tersebut, maka yang terjadi justru sebaliknya atau menurun. Yang kedua adalah perubahan pendapat. Kenaikan tersebut dapat mengakibatkan perubahan permintaan beberapa komoditas dengan tingkat harga tertentu untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan hiburan. Yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Semakin banyaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan atas barang jasa. Yang keempat, harapan dan ekspektasi. Jika ia memprediksikan tingkat pendapatannya akan meningkat, maka permintaan akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika ia memprediksi tingkat pendapatannya akan turun, maka permintaan akan cenderung turun. Yang terakhir, harga barang lain yang berhubungan, baik barang substitusi maupun barang komplementer,
Dengan meningkatnya harga barang substitusi, permintaan suatu barang tertentu akan meningkat. Dan sebaliknya, jika barang substitusi menurun, maka permintaan akan barang itu menurun. Selanjutnya masuk ke mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah teknologi produksi. Kemajuan teknologi perusahaan menentukan kapasitas produksinya. Umumnya, semakin tinggi teknologi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula efisiensi perusahaan. Yang kedua, munculnya produsen baru. Munculnya produsen baru di pasar akan meningkatkan jumlah barang yang dijual dan ditawarkan. Yang ketiga, harga sumber-sumber produksi. Naik turunnya harga alat produksi akan mengakibatkan naik turunnya barang produksi. Ini akan mempengaruhi pasokan suatu komoditas. Yang terakhir, harapan atau ekspektasi produsen. Jika produsen memprediksikan bahwa harga suatu barang atau jasa akan naik, harga sumber produksi akan turun, dan pendapatan konsumen akan meningkat. Produsen akan meningkatkan penawaran kepada konsumen. Dan kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 4. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang menentukan elastisitas harga. 4 faktor. Faktor yang pertama, tingkat substitusi. Semakin sulit untuk menemukan barang pengganti, semakin kurang elastis permintaannya. Sulit bagi seseorang Indonesia untuk mensubstitusi beras dengan beras karena ini adalah kebutuhan beras. Tidak ada pengganti untuk garam. Jadi permintaan sama sekali tidak elastis. Yang kedua, jumlah pemakai. Semakin banyak pengguna, semakin tidak elastis dalam permintaan barang mereka. Hampir semua suku bangsa Indonesia menggunakan nasi sebagai makanan utamanya. Ini menjelaskan mengapa permintaan beras Indonesia tidak elastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh harga pokok barang bagi kita. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Jika rasio ini besar, permintaan cenderung lebih elastis, seperti garam dan televisi. Kalaupun harga garam naik 50%, kenaikan harga mungkin hanya Rp200, yang merupakan bagian yang sangat kecil dari sebagian besar pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, secara nominal harga, kenaikan 5% harga TV hanya bisa mencapai Rp100.000 ataupun lebih. Cukup membuat banyak rumah tangga atau para pekerja menunda pembeliannya hingga tahun depan. Yang terakhir adalah jangka waktu. Durasi permintaan proyek juga mempengaruhi elastisitas harga. Nama itu tergantung atas barangnya, dari barangnya tersebut awet atau tidak. Sekian dari saya, Tifara Devaneta, untuk tugas oleh Triaka Sofia Kimiawan. Terima kasih.